Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dapat merasakan kenikmatan di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang kali ini kita akan bersama membahas tentang bau mulut orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk." Demi jiwaku yang dalam genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari wangi kasturi. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah, beberapa poin yang bisa kita pelajari dari lafadz hadis walladzi nafsi biyadihi. Di sini berarti menunjukkan bahwasannya ada sesuatu yang penting. Karena ketika seseorang bersumpah berarti ada sesuatu yang penting. Atau bisa jadi ada sesuatu orang yang ragu akan hal yang disampaikan, maka dengan adanya sumpah orang tersebut bisa menjadi yakin. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan dari beberapa ulama, dikatakan bahwasanya Rasulullah selama hidupnya hanya bersumpah tidak lebih dari atau sekitar 80-an saja. Kalau kita 80 mungkin hanya beberapa hari bisa sampai 80, tetapi Rasulullah dalam semasa hidupnya hanya sekitar 80. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi jangan terlalu mudah untuk bersumpah. Kemudian la khulufu famis shaim. Sungguh bau mulut orang yang puasa. Dari sini kita bisa mengambil atau kita bisa tahu bahwasannya al-khuluf yaitu dengan harokat dhammah di kalimat kha. Ada juga ulama yang mengatakan al-khuluf, tetapi ini kurang tepat. Al-khuluf yaitu adalah bau yang keluar dari lambung yang kosong karena tidak ada proses pencernaan. Dan bau ini tidak bisa hilang dengan kita bersiwak atau bahasa sekarangnya dengan sikat gigi. Tidak bisa karena letaknya bukan di mulut, tetapi pada hakikatnya letaknya ada di lambung, yaitu keluar baunya dari lambung. Kemudian Rasulullah bersabda, "Atyabu 'indallah." Di sini ada dua riwayat, ada yang mengatakan atyabu, ada juga ahabbu. Dari kalimat ini beberapa ulama berbeda pendapat. Dalam Fathul Bari disebutkan sekitar ada 6 kalau tidak salah. Salah satunya dari Imam Al-Marizi, beliau mengatakan bahwasanya atyabu indallah maksudnya adalah majaz. Jadi bukan hakiki tapi majaz. Maksudnya apa? Annahu atyabu indallah min rihil miski indakum. Jadi kalau bagi manusia itu kasturi itu paling wangi, tetapi bagi Allah bau mulut orang yang berpuasa itu adalah yang lebih wangi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu bukan untuk Allah tetapi bagi malaikat. Jadi bagi malaikat itu bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi, lebih baik daripada wangi kasturi. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan pendapat yang menafsirkan apa yang dimaksud dengan atyabu indallah. Kemudian dari hadis ini kita bisa ambil hikmah. Di sini saya menukilkan dari perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwasannya setiap ketaatan yang dijalankan oleh hamba Allah, setiap amalan, setiap ibadah pasti memiliki konsekuensi. Kalau dalam puasa ada lapar, tadi disebutkan ada bau mulut, yang secara tabiat atau secara duniawi manusia tidak suka. Seperti halnya kalau misalkan perempuan ada yang memakai hijab. Di siang panas memakai hijab, keringetan, gerah. Itu secara tabiat manusia tidak suka.
tetapi di sisi Allah itu adalah hal yang sangat berharga, hal-hal yang sangat memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan apa yang dipikirkan atau yang dibayangkan oleh manusia. Kemudian kita juga bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran. Bukan berarti ketika orang berpuasa tidak membersihkan mulutnya ketika sudah berbuka. Maksudnya di sini adalah bukan kita membiarkan bau mulut kita karena bau mulut itu Allah sukai, tetapi di sini maksudnya adalah Allah memberikan contoh seperti yang di hadis tersebut, itu menganjurkan kita atau sebagai motivasi kita untuk berpuasa, bukan untuk membiarkan bau mulut kita biar tetap ada di mulut kita, bukan. Jadi jangan sampai salah memahami hadis. Kemudian yang terakhir, ada ulama berbeda pendapat apakah ini khusus di dunia atau di dunia dan di akhirat. Pendapat yang paling tepat, wallahu ta'ala a'lam, itu di dunia dan di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.